Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwan rahimakumullah, pagi hari ini Allah memberikan kesempatan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Majelis Darul Mustafa. Insyaallah kehadiran kita selalu mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sambil menunggu kedatangan guru tetap kita Habib Alwi, saya mengisi kitab daripada Risalatul Mu'awanah karangan daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahabul Ratib. Alhamdulillah di sini ada tamu kita, ada Habib Ami Zakaria, ya, beliau dari Mukalla, dari Hadramaut. Beliau bertiga. Yang satu Habib Dr. Abdurrahman Al-Jufri sudah pulang kemarin. Beliau Dr. Habib Abdurrahman Al-Jufri sudah pulang kemarin. Beliau di sini masih beberapa hari ke depan, yaitu Zakaria sama Syekh Abdullah. Nah, kita doakan biar hajat beliau semuanya terpenuhi. Juga di sini ada Soleh, ada Abdullah, ada Abu Bakar, ya. Yang lain para habaib juga bisa saya sebutkan. Ada keponakan saya juga hadir, Abdullah Syahran Al-Haddad. Ya, kita lanjut. Di sini dikatakan faslun wa alaika bi husnil dhann bi jami'il muslimin wahdar anna tazi'u dhann bihim wa qala alaihi salatu wassalam khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul dhanni billahi wa husnul dhanni bi ibadillah wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasy syarri su'u dhanni billah wa su'u dhanni bi ibadillah wa ghayatu husnul dhanni bil muslimin an la tataqida syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu muhmalan bil khair wa in lam tajid lahu muhmalan fihi kal ma'asi fa nihayatu husnul bi tarkibi bi murtakibiha antum hahum anha wa tadun bihim anna imana yahmilu ala al-intiha ila ilaha wa tarkul israr alaiha bi taubati minha. Ini penting nih dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah tentang kita berprasangka baik sama orang. Ini kita kalau hati kita kotor, berarti yang keluar dari mulut kita itu kotor. Jadi gampang Pak, kita kalau mau lihat orang nih hatinya bersih atau enggak, lihat aja yang keluar dari mulut. Itu cermin. Jadi kalau orang mulutnya sering kotor, kata-katanya jelek, itu hatinya jelek. Tapi kalau orang itu mulutnya bisa terjaga, lisannya bisa terjaga, ngomong gak pernah nyakitin orang, ngomongnya enak, ngomongnya santun, berarti hatinya terang baik. Gitu. Nah dikatakan di sini, hati-hati kalian, ya bi husnul dhann bi jamil muslimin, bersangka baiklah kalian kepada orang-orang muslim. Khususnya secara khusus orang muslim, secara umum kepada seluruh makhluk Allah, kepada seluruh makhluk Allah. Pernah sekali waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabiullah Ibrahim naik ke gurun padang pasir, naik gurun padang pasir. Begitu naik gurun padang pasir, beliau istirahat di satu tempat. Ya, dibuka itu batu. Begitu dibuka itu batu ada cacing. Ya, digali ada cacing, dilihat itu.
akhirnya terlintas di dalam hati Nabiullah Ibrahim ini cacing Allah ciptakannya untuk apa nih? Ini cacing diciptain untuk apa? Saya aja manusia yang begini, ya kan? Susah hidupnya di gurun padang pasir. Ini cacing, bagaimana? Ya? Nanti kalau dilepas di gurun padang pasir, boro-boro bisa cari makan nanti. Bisa tahu pulang itu udah bagus. Orang kalau udah di tengah gurun padang pasir, sama kayak di tengah laut, Pak. Sama kayak di tengah laut udah. Kalau dia nggak tahu jalan, dia nyasar udah. Makanya orang-orang yang tahu supir-supir yang berani lewat padang pasir itu yang memang dia tahu lintas, tahu gitu. Akhirnya begitu terlintas di dalam hati Nabiullah Ibrahim, ini kenapa Allah ciptain cacing? Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Anda jadi susah sekarang, panasan apa? Akhirnya dengan seizin Allah itu cacing bicara. Dengan seizin Allah itu cacing bicara. Begitu Nabi Ibrahim mau jalan, itu cacing seizin Allah bicara. Ya Nabi Allah, katanya jadi. Katanya jadi. Wahai Nabi Allah, katanya. Allah ciptakan aku tidak diberikan sia-sia oleh Allah. Yang pertama Allah ciptakan aku, ya kan? Aku setiap hari untuk menyebutkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya pada saat itu Nabi kita belum ada. Di mana keberadaan Nabi kita? Nabi kita diciptakan Nabi yang terakhir. Tapi secara hakiki diciptakan cahaya Nabi kita sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Cuman secara jasmania, secara insania, Nabi kita tuh Nabi yang terakhir. Tapi secara ruhania, Nabi kita diciptakan ruhnya itu sebelum Allah ciptakan seluruh makhluknya. Baik itu malaikat, baik itu anbiya, baik itu rasul. Makanya satu-satunya makhluk Allah yang punya kendali di hari kiamat itu hanya Nabi kita Muhammad. Enggak ada yang lain. La Nabi Allah Musa, wala Nabi Allah Isa, wala Adam Abul Bashar, Nabi Adam bapak daripada para anak keturunannya. Ya, enggak ada yang bisa pegang kendali dari kiamat. Enggak ada, keadaan situasi kacau. Keadaan kacau. Matahari di atas kepala kita sejengkal dari kiamat. Yang diizinkan oleh Allah megang kendali yang di satu. Siapa? Nabi kita Muhammad. Dikatakan di dalam Al-Quran, la yatakallamuna illa man adina wa rahman wa qala sawab. Satu-satunya makhluk Allah yang diizinkan bicara megang kendali di hari kiamat Nabi kita Muhammad. Makanya siap-siap ente. Berapa hari lagi ke depan akan masuk bulan di mana di situ kelahiran Nabi Muhammad. Bersihkan kita punya hati. Mau masuk bulan Maulid ya, mau masuk bulan Maulid, tanamkan di hati kita rasa gembira. Ya Allah, saya senang betul ya Allah dengan masuknya bulan Maulid di mana di situ ada hari kelahiran Nabi. Saya girang, saya bangga, saya senang ya Allah. Tanamkan di dalam hati kegembiraan dengan Allah dengan masuknya bulan hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan niatkan dari saat ini Anda begitu masuk bulan Maulid Nabi, di mana ada acara Maulid nggak perlu lagi ada undangan. Kalau orang buat Maulid nggak perlu lagi ada undangan. Saya nggak diundang, bukan begitu. Ini Maulid, bukan pernikahan. Kalau nikah, ente nggak diundang walimah, ente makan makanannya haram. Misalnya saya diundang sama Habib Abu Bakar, dia datang ya, saya di bulan Maulid tanggal 5 mau nikahin adik saya Habib Soleh misalnya, ya Habib ya. Amin insyaallah. Bergubul insyaallah. Amin. Senyumnya udah ada tanda-tanda gitu. Amin. Misalnya. Nah kita saya diundang sama Habib Abu Bakar, saya diundangnya sendiri. Oh pernikahan adanya Habib Soleh. Saya bawa murid, atau saya bawa teman, atau saya bawa supir. Sering saya kalau diundang pernikahan saya bawa tuh orang. Tapi begitu masuk,
Saya ketemu Sohibul Hajat yang punya hajat. Aneh bilang, Bib, Ustaz, Kiai, maaf, aneh datang ke sendiri nih. Aneh datang bawa teman aneh. Sebutin berapa orang? Aneh datang berdua. Aneh ada teman berdua nih. Jadi tolong ini ikhlasin nanti. Karena kalau nggak kita bilang dia makan itu dosa. Karena persiapan orang resepsi itu Pak, sama maulid beda. Saya sih belum ngalamin nikahin anak, belum ngalamin. Tapi yang udah ngalamin, saya tanya-tanya, itu per porsi Pak. Satu porsinya berapa dihitung? Misalnya 20.000, persiapannya berapa ratus. Nah artinya kalau nggak ada persiapan, kita yang nggak diundang datang, tahu-tahu orang yang diundang nggak dapat makan, kan haknya kita ambil. Nah makanya tuh kita ngomong. Nah, jadi kalau maulid, ini nggak usah pakai nungguin diundang. Karena orang kalau yang buat maulid, dia siapin makanan cukup nggak cukup, Allah udah. Betul apa nggak? Nggak ada orang buat maulid mikirin, wah ini harus makan semua, kita buat nggak ada. Tapi alhamdulillah rata-rata orang buat maulid keberkahan Nabi nggak ada yang kurang, nggak ada yang kurang lebih ke sini. Nah jadi niatnya dari sekarang gembira masuk bulan maulid Nabi, ya di mana ada undangan maulid datang, diundang atau nggak tahu, oh di Al-Hawi ada maulid, oh di Petamburan ada maulid, oh di Selipi ada maulid, di Bawah Tangan ada maulid. Di tempat saya undang juga di tanggal 16 September nanti ada maulid. Ya kan, kita tahu di mana kita datang. Kita datang, kita nikmati langkah kaki kita. Langkah kaki kita untuk apa tuh maulid? Untuk membuat Nabi kita tersenyum. Nah kemudian dikatakan, ya husnudzon, ya, harus kita berprasangka baik sama orang. Wahdan antusulton bihim. Hati-hati kita kalau punya perasaan jelek sama orang, jangan Pak. Ada dua nih, ada dua suudzon ini, ada orang nyangka sama waspada, itu beda. Kalau nyangka itu suudzon, itu udah pasti jelek. Tapi kalau waspada itu harus, apalagi urusan dunia. Nabi Ibrahim waktu anaknya izin untuk usaha, berpesan Nabi Ibrahim kepada anaknya, hati-hati kamu waspada kalau kamu urusan dunia. Ya, karena kalau nyangka Pak, itu dia bisa jelek. Tapi kalau waspada hati-hati, itu dianjurkan dalam agama. Misalnya itu mau naik mobil, mau naik bis, mau rambutan atau di pasar Rebo atau di terminal. Tempat yang banyak copet, terkenal banyak copet. Inti naik bis, inti waspada dong diri ini. Hati-hati nih dong, periksa. Hati-hati, inti waspada. Tapi kalau inti nyangka, wah nih depan gua nih lagatnya lagat copet. Pak, copet sekarang ganteng dandanannya. Lah, pakai dasi. Pakai map, bawa map, pakai tas, la ilaha illallah. Copet ya tahu. Kalah dengan Ustaz sama dia. Nah jadi jangan kita berprasangka buruk sama siapapun, jangan. Dikatakan Allah alaihi salatu wassalam di dalam hadis Nabi mengatakan ada dua perkara. Ada dua perkara yang tidak ada lebih baik kebaikan dari dua perkara ini. Jadi dua perkara ini kebaikannya lebih baik daripada semua kebaikan. Yang pertama husnudzon billah, prasangka baik dengan Allah. Aneh bin ajaib, ada orang prasangka buruk sama Allah. Aneh bin ajaib. Kadang-kadang yang dibenci oleh Allah Pak, kata Nabi apa? Orang masuk pagi hari, matahari terbit, baru terbit matahari, udah mengeluh sama Allah. Itu manusia berbenci sama Allah. Matahari terbit, ya Allah, susah banget sih rezeki saya nih. Urusan saya kenapa sih begini? Mengeluh sama Allah. Ini aneh bin ajaib. Makanya ikhtiar ada dua. Ada ikhtiar sesama makhluk sama makhluk. Ada yang kedua ikhtiar antara makhluk sama khalik.
Kalau ikhtiar sesama makhluk, sesama kita itu, ya, itu wajib kita lakukan. Karena kehidupan kita seperti itu. Tapi kalau ikhtiar kita dengan Allah, itu berdoa pendekatan diri kita kepada Allah. Nah kalau inti ikhtiar sama manusia, inti nggak ikhtiar dengan Allah dengan cara inti berdoa, sulit kita. Karena kita kalau ngandelin manusia, ngandelin makhluk, berharap dengan makhluk, ya siap-siap satu hal, apa kecewa. Inti berharap sama manusia, siap-siap kecewa, ya kan? Udah siap-siap kecewa udah. Nah makanya setelah ini ikhtiar dengan manusia, sesama manusia, ikhtiar yang kedua adalah doa. Inti bangun tahajud tengah malam, inti sujud dengan Allah, inti minta ya Allah, apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya ikhtiarkan, kabulkan ya Allah. Kalau Allah sudah membuka pintu kabul, semuanya itu gampang. Tapi kalau nggak bisa, ya kan? Dikatakan apa? Al-insan bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia itu punya rencana, tapi Allah yang kehendaki. Coba kita diri kita aja kita tanya, kadang-kadang kita punya keinginan sesuatu, kita mau, tapi kok bisa gak jadi. Belum tentu kemauan kita tuh maunya Allah. Makanya kita berdoa, apa yang baik untuk Allah tuh kita minta untuk diri kita. Jangan yang baik untuk kita belum tentu baik untuk Allah. Makanya doanya apa? Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya, itu kita minta afwa wal afiyah. Artinya zahir dan batin. Zahir kita sehat, batin kita sehat. Ya, kalau batin itu antara kita dengan Allah, ya. Kalau zahir itu antara kita sesama manusia. Itu ikhtiar ada dua. Makanya di sini orang yang paling jelek, yang punya prasangka buruk sama Allah, itu sejelek-jeleknya makhluk. Ya. Jadi ada dua perkara yang tidak ada kebaikan di atas dua ini. Yang pertama prasangka baik dengan Allah, dan yang kedua husnul bi ibadillah, dan prasangka baik dengan makhluk Allah. Dengan makhluk kayak tadi Nabi Allah Ibrahim. Ini cacing diciptakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ini cacing lagi teriak, aku diperintahkan 25.000 kali. Kemudian setiap hari aku diperintahkan 25.000 kali mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, setiap hari aku diperintahkan kata ini cacing kepada Nabi Ibrahim mengucapkan Allah 25.000 kali. Makanya kenapa waktu istisqa atau busugian, istisqa itu sholat minta diturunkan hujan karena masa paceklik panjang, sholat istisqa. Ini Nabi Ibrahim beserta dengan pengikutnya itu kalau ada kemarau panjang, Nabi Ibrahim sholat minta turun hujan, langsung turun hujan. Biasanya. Ini sekali waktu Nabi Ibrahim udah selesai sholat, ya kan, berdoa sama Allah, sekali sholat istisqa kok hujan gak turun, ada api. Bingung Nabi Ibrahim. Diajak lagi pengikutnya sholat istisqa yang kedua, kok nggak turun juga ini hujan. Diajak lagi istisqa yang ketiga, kok nggak turun juga ini hujan. Kata Nabi Ibrahim, ini ada masalahnya. Akhirnya Nabi Ibrahim dia duduk sambil berdoa setelah sholat istisqa, diangkat ada batu kecil. Ada seekor semut yang ketinggian di batu. Itu semut ketinggian batu. Apa? Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Istisqa yang kedua, kok nggak turun juga ini hujan. Diajak lagi istisqa yang ketiga, kok nggak turun juga ini hujan. Kata Nabi Ibrahim, ini ada masalahnya. Akhirnya Nabi Ibrahim dia duduk sambil berdoa setelah sholat istisqa, diangkat ada batu kecil. Ada seekor semut yang ketinggian di batu. Itu semut ketinggian batu. Apa? Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Ya Allah, dengan aku selamatkan semut ini daripada tindiannya batu ini, turunkanlah hujan. Nabi Ibrahim minta hujan sama Allah, tawasulnya
karena menyelamatkan semut ini dari jepitan badut. Setelah diselamatin itu semut, Allah turunin itu hujan. Artinya semut lebih mulia dari manusia. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, hujan turun ini bukan karena sholat kita, kata Nabi Ibrahim, tapi hujan turun karena seekor semut yang kejepit aku selamatkan dan aku bertawasul kepada Allah dengan aku selamatkan turunkan dia. Dosa apa yang telah kalian perbuat di antara kalian? Semua nggak ada yang mengaku pengikutnya dia. Dosa apa yang kamu perbuat? Ya, karena ini dosa menghambat daripada turunnya hujan. Akhirnya ada salah satu daripada pengikutnya yang berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Ibrahim, aku punya dosa. Apa dosa yang kamu lakukan? Dia katakan, dia, aku sudah lebih dari 3 hari kesal, sakit hati dengan saudara saya, dan saya tidak tegur sapa. Saya kesal, saya marah dengan saudara saya. Jadi saya putuskan tali persaudaraan saya. Kata Nabi Ibrahim apa? Ini yang menyebabkan doa kita nggak diijabah sama Allah. Kita doa rame-rame, tapi ada inti Allah nggak ijabah. Kenapa? Karena inti itu memutuskan tali persaudaraan sama saudara itu. Memutuskan tali persaudaraan menghambat doa. Coba tanya diri kita. Kadang kita mau saudara nggak tegur sapa, bukan lagi sehari 2 hari. Gahar gitu berantem sama saudara. Kadang berantemnya urusan warisan. Aneh bin ajaib, nyari duit kagak, apa kagak, dapat peninggalan orang tua ribut lagi. Nyari duit kagak, dapat warisan ribut. Yang kakak ngedolimin adiknya, nggak boleh. Nanti dapat warisan punya orang tua bagian aja. Cara Islam laki kasih 2, perempuan 1. Oke, bisa pengen bagi adil aja semua. Kita nggak beda-bedain, Beb. Mau bagi adil, ya kalau kita mau bagi adil bukan cara aturan agama, aturan pemerintah, bagi rata. Nah, tapi solusinya bagaimana biar aturan agama dapat, pemerintah dapat? Gampang. Solusinya, inti bagi dulu dengan pembagian agama, yang laki 2, yang perempuan 1. Tapi nanti yang laki kasih hadiah untuk saudara yang perempuan. Kasih hadiah, jadi sama. Tapi dengan catatan duitnya belum dipegang. Kalau misalnya dikasih nih laki 2 gitu kan, duitnya udah dipegang. Biasa kalau dipegang duit berubah, setannya lebih kencang tuh godaannya. Betul apa enggak? Nah, sayang tuh nggak usah dah, aturan agama aja dah. Kalau bisa duitnya belum dipegang. Nah, nih kita bagi ya aturan agama. Itu bagaimana? Iya, saya mau ngasih hadiah untuk adik saya, kakak saya perempuan. Saya kasih sekian, kurangin. Sekian hitung-hitungan udah ya. Jadi sama nih. Nah, baru. Tapi kalau duit dikasih duluan, saya pernah ngajarin begini sama Bapak. Udah sepakat nih. Udah sepakat, kumpul keluarganya saya ajarin. Sepakat ya, sepakat. Duitnya terima duluan. Begitu duit udah masuk ke rekening masing-masing, nggak dikasih aja. Saudaranya perempuan nggak dikasih. Karena setan udah gede godaannya. Ntar bininya ngomong begini, anaknya ngomong begini. Jadi itu 2. Tidak ada kebaikan di rumah lebih daripada 2 perkara. Yang pertama, prasangka baik kita dengan Allah. Yang kedua, prasangka baik kita dengan makhluk Allah. Apapun tuh makhluk Allah, jangan kita suudzon. Jangan. Yang kedua dikatakan hadis berikutnya khoslatani, dan ada 2 perkara yang tidak ada kejelekan lebih jelek daripada 2 perkara ini. Udah paling jelek ini 2. Apa? Yang pertama suudzon billah, prasangka buruk dengan Allah. Dan yang kedua wasuudzon bibadillah, prasangka buruk dengan makhluk Allah. Alhamdulillah. Ya ikhwan, kita bagaimana bisa prasangka buruk sama Allah? Yang kasih nafas kita siapa? Kita bisa bangun pagi, kita bisa tidur mata merem,
Kita bisa sadar bangun dari yang kasih kita ini nikmatnya siapa? Inti nggak bisa tidur, dipaksain sama orang disuruh tidur nggak bisa. Allah yang bisa menidurkan kita. Maka kita ini manusia yang sangat lemah, kata Imam Ghazali. Ya, kematian itu ada dua, kata Imam Ghazali. Ada hakiki, ada ghair hakiki. Ada kematian yang benar, yaitu apa? Inziza'ul ruh minal jasad. Mati yang benar itu terlepasnya ruh dari jasad itu. Dari mati. Ini mati yang benar. Yang kedua, mati yang tidak hakiki. Itu apa? Tidur. Orang kalau tidur, Pak, kalau tidur nih, belum, apalagi capek gitu, tidur belum, udah kayak orang mati. Udah kayak orang mati, nggak sadar ya. Kadang jasadnya dilangkain sama maling aja dia nggak kemana. Nah motor nggak boleh dengar suara geratak dikit bangun orang dulu. Ya, itu gitu Pak. Rata-rata kita nih kalau punya orang tua, kita pelan-pelan masuk rumah nih malam-malam nih, masuk rumah pelan-pelan, kertek, teriak orang tua. Siapa itu? Coba. Sekarang kita bagaimana? Kita tidur, anak kita masuk, nggak enggak gitu. Padahal buka gerbang, nggak kita. Ya, langkain maling nggak. Makanya kita manusia lemah, jangan kita banyak perasaan buruk dengan makhluk Allah, khususnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ghayatusudzan bil muslimin, tingkat puncak prasangka buruk dengan kaum muslimin itu adalah Anda meyakini perbuatan yang dilakukan oleh saudara Anda itu sesama muslim itu, perbuatannya, ucapannya, ya secara zahir itu, ya kan, udah jelek aja udah. Udah itu kalau melihat orang udah jelek aja dituduh udah. Gitu. Ya kan? Oh, udah jelek, jangan. Nggak boleh itu begitu. Begini Pak. Kita ini bakal mati. Kalau kita punya prasangka buruk sama manusia, Pak, itu membuat sulit hidup kita. Di akhir hidup kita membuat sulit. Jadi bagaimana? Baiknya itu kita hidup nggak usah ikut campur urusan yang nggak ada kepentingannya sama kita. Kata Nabi dalam hadis, min husni islami mar'i tarkuhu malayakni, kata Nabi. Daripada kesempurnaan iman seseorang, dia tinggalin yang nggak ada urusan sama dia. Ini bukan urusan dia tinggalin, nggak usah. Buat beban aja kalau kita ikut. Ini urusan bukan urusan kita, jadi beban. Lain kalau dakwah Pak. Kalau dakwah itu tanggung jawab kita. Ngajarin orang, ngajak orang kebaikan, ngajak orang ngaji, ngajak orang sholat di masjid, ngajak orang bakti sama orang tua, ngajak orang bertobat. Itu bukan cuma perintahnya ustaz, bukan. Ente juga wajib tanggung jawab ente. Setiap orang yang sudah di pundaknya terbeban kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia terbebani untuk menyampaikan kalimat yang hak itu, yang batil itu batil. Sampaikan. Tapi jangan kita bersekutu sama orang. Fatatu lebih anna ma fa'ala dzalik illa mura'yan linnas wa hirsan 'alal mal wal jah. Yang paling jelek nih, kita lihat ada orang sedekahnya banyak, amal baiknya banyak baca Quran. Lalu kita itu pura-pura doang kayak gitu. Biar dipuji sama itu Pak, prasangka buruk yang paling tinggi. Itu yang paling jelek itu. Kita melihat saudara kita kerjaan baik, kenapa kita begitu? Kita mesti alhamdulillah ya Allah, saudara saya bisa ngerjain baik. Makanya itu dikasih sama Allah nih, ngaji setiap minggu subuh, itu nikmat dan Allah. Inti bisa sholat berjamaah di masjid 5 waktu, itu nikmat dan Allah. Jangan inti sudon. Jangan orang yang belum bisa ngaji dia sudon. Jangan. Karena kenapa? Langkah inti itu takdirnya yang mentakdirkan itu Allah.
Kadang-kadang kita melihat ada orang baru mulai ngaji, baru datang ke masjid sholat, baru tobat, mulut kita kadang jaya. Tumben lo ke masjid, terkotak amal hilang. Ya, dijaga mulut kita ya. Kita nyakitin perasaan orang muslim, sama juga kita runtuhkan Ka'bah. Itu dosanya. Ya, kata Nabi di dalam hadis ya, yang sering pulang-pulang kepada saya punya guru ya, menyakiti perasaan orang mukmin itu dosanya Pak lebih berat daripada kita ngancurin Ka'bah. Lebih berat. Makanya yang jangan sudah. Kemudian yang terakhir, wa hadza dhan al-fasid la yasdaq illa min dilatawiyah khabitha wa huwa min akhlaqil munafiqin. Wa qala Allah ta'ala bi wasfihim innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa yura'una an-nas ayyarmunahum birriya. Wa qala alaihi salam aktsuru min dzikrillah hatta yaqulul munafiqun innahum mura'un. Sampai kata Nabi dalam hadis, perbanyak ini buat baik, perbanyak ini buat zikir, perbanyak ini sedekah. Sampai orang kafir bilang apa? Wah, itu pura-pura umat Islam tuh banyak sedekah, banyak apa, pengennya dipuji. Biarin begitu. Artinya orang kalau yang nuduh-nuduh begitu, itu orang-orang munafikin, bukan sifat orang Islam. Kita ini buat baik, lalu orang fitnah kita macam-macam. Wah, itu untuk dipuji orang. Biarin, kenapa? Kenapa ya? Biarin aja. Ya kan? Al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul khatab. Ada Nabi dalam hadis. Ya kan? Orang yang punya sifat iri dengki, yang selalu menyebut keburukan kita, yang suka ngomongin kita, itu dimakan kebaikannya itu dengan suudonnya dia, dengan asapnya dia, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, api lagi tinggi nih, coba kita taruh kayu. Api lagi tinggi, taruh kayu coba. Habis gak sebentar dilalap? Habis dilalap. Nah, orang kalau yang punya sifat iri dengki sama saudara lainnya, itu sama juga kebaikan dia itu diambil, sama seperti kayu bakar itu dimakan oleh api. Mungkin itu saja. Semoga Allah berberkahi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.